Saudara, sebenarnya manusia yang sudah mati, kalau kita bilang karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Dia berikan Yesus buat saudara. Saya mau kasih tahu buat umat Tuhan, saudara punya utang. Dengar baik, gembala juga punya utang, saya penginjil juga punya utang, yang pakai dasis itu punya utang di depan. Jemaat Tuhan juga punya utang. Roma 8 ayat 12. Kita semua berutang sama Yesus yang memberikan hidup ini. Saudara mau bayar dia dengan apa? Dia tidak perlu uang. Dia tidak perlu, saudara punya barang-barang yang dunia itu tidak bisa kasih sama dia, karena dia berfirman ada dunia ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Sedikit sampai marah kan? Saudara ini penginjil. Kalau penginjil yang bicara, ya saudara siap telinga dengar firman baik-baik, karena firman ini yang akan merubah hidup saudara. Haleluya. Banyak orang bisa datang ke gereja percaya sama Tuhan. Percaya dengan bertobat itu beda. Saya kasih tahu, orang mabuk juga bisa percaya siapa itu Yesus, tapi belum tentu dia bertobat. Haleluya. Firman ini kabar baik. Kalau saya tidak dengar firman ini, saya masih jalan maki-maki, masih bicara orang, masih minum mabuk, bawa orang pu istri, bawa orang pu anak perempuan. Tapi firman ini terus datang buat saya, supaya saya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mencintai siapa itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hei umat Tuhan, dengar baik. Jangan saudara jadi umat Tuhan yang biasa-biasa. Saudara itu garam dunia dan terang dunia. Bilang samping kiri kanan, kamu garam dunia. Bilang dulu. Bilang lihat kiri kanan, kamu garam dunia. Haleluya. Jangan duduk bicara-bicara omong kosong. Amin. Bicara siapa itu Yesus supaya hidup diberkati. Dan duduk datang ke gereja cerita-cerita orang, lihat orang, tapi lihat Yesus yang buat perubahan. Amin. Lihat firman ini, karena firman ini yang jamin saudara. Bukan saudara punya keluarga yang jamin saudara, suami istri terada. Apa yang saudara miliki semua itu datang dari Tuhan. Saudara bukan pemilik, saudara itu pengelola. Haleluya. Saudara bisa dapat jabatan, bisa naik pangkat, dapat gaji, itu cuma otomat. Cari sumber supaya hidup. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yang rindu dengar firman, angkat tangan buat Tuhan Yesus. Yang tidak rindu bisa keluar. Saya tidak paksa saudara datang. Amin. Tapi kalau ada Roh Kudus, saya kasih tahu, orang-orang yang punya Roh Kudus itu dia akan menangis datang ke sini. Karena saudara bukan sembah patung. Dengar baik, saudara bukan sembah barang-barang yang biasa-biasa. Saudara sembah Yesus Kristus. Amin. Kalau mau menyembah sama dia, menyembah yang benar. Karena Tuhan cari penyembah-penyembah yang benar, bukan penyembah-penyembah yang biasa-biasa, tipu-tipu. Tapi dia sedang cari penyembah-penyembah itu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya minta maaf, saya tidak bisa di atas. Saya orang penginjil, jadi saya harus bebas bergerak ke kiri ke kanan. Haleluya. Haleluya. Saya tadi mau bersaksi tapi sudah banyak kesaksian. Datang ke gereja jangan asal datang, tapi cari dia sampai saudara berjumpa dengan siapa itu Tuhan. Haleluya. Tuhan datang, kalau Tuhan datang hanya biasa-biasa, Tuhan tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara kalau berjumpa dengan Tuhan, saudara akan lihat sesuatu yang Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Dia bukan Tuhan yang mati. Bilang samping kiri kanan, Tuhan tidak mati. Bilang dulu, Tuhan tidak mati. Tuhan itu hidup. Manusia yang tidak mau cari dia, jadi tidak bisa lihat perubahan, tidak bisa lihat pertolongan. Saya mau kasih tahu hari-hari ini, saudara lihat 2022 naik ke 2023. Bukan tambah baik dunia ini, nanti tambah menuju banyak aturan. Karena setan kita akan masuk dalam kontrolnya setan. Jadi manusia harus hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Banyak orang tidak tahu cap itu sudah banyak orang sudah kena cap, cuma orang tidak mengerti. Jadi baca firman supaya Tuhan kasih hikmat. Hikmat itu tidak sembarang saudara dapat. Dengar baik. Hikmat itu ketika saudara takut akan Tuhan, baru saudara bisa dapat hikmat itu. Dan saudara bisa tahu antikris punya
Antikris punya orang-orang seperti apa? Antikris itu ada di antara orang-orang yang tidak mau dengar firman, yang suka duduk kritik-kritik orang, bicara-bicara orang pakai kekurangan, bicara hamba Tuhan, itu sudah disebut antikris. Orang bilang cap, dia tidak akan cap 66 di testa ini tuh. Itu pikiran bodoh itu. Baca firman supaya tahu. Amin. Supaya tahu antikris itu yang bagaimana. Antikris itu orang-orang yang anti terhadap firman ini. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bicara lama, mungkin cepat saja. Matius 5. Tadi saya siapkan firman, tiba-tiba Roh Kudus bawa saya tentang garam dunia dan terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kita baca sama-sama. Haleluya. Saya hitung sampai 3, kita baca sama-sama. Yang di belakang sudah dapat. Ada yang masih buka-buka Alkitab, tidak apa-apa, pelan-pelan. Anak-anak muda di kota, saya suruh buka Alkitab lambat, tapi kalau buka HP cepat sekali. Belum otak itu HP saja terhadap firman. Jadi bu guru tanya sudah bingung-bingung. Haleluya, kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin sehingga menerangi semua orang dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang baik dan benar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Garam dunia dan terang dunia, saudara, ini bukan bahasa kaleng-kaleng. Ini bahasa yang luar biasa. Tuhan Yesus bilang kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Amin. Tapi hari-hari ini banyak orang Kristen tidak jadi garam. Jadi orang Kristen yang biasa-biasa, kamu harus jadi garam. Bilang samping kiri kanan, kamu harus jadi garam. Saudara, kalau di rumah mama dong masak, kalau mama tidak campur garam dan vaksin, bapak makan, mama kok bodoh, kok tertutup masak kan? Betul kan tidak? Ada bapak-bapak yang pernah bilang begitu. Kalau mama masak, apalagi mama tidak taruh garam, tidak taruh vaksin, sama mama, kau ini perempuan lain masih pintar dari kau. Ini kan tahu, tapi bapak sekolah di mana kan? Saudara, hidup harus memberikan rasa. Amin. Kau tidak boleh jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kenapa banyak suami kasih tinggal istri, istri kasih tinggal suami? Karena tidak ada rasa Yesus Kristus dalam rumah tangga itu. Sehingga anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang kepala batu. Saya bertumbuh dari orang tua yang tidak takut Tuhan, jadi saya jadi orang yang sangat jahat. Tapi saya bersyukur saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya mendapatkan kasih Bapa itu. Haleluya. Haleluya. Mari menjadi perempuan-perempuan yang memberikan rasa buat suami. Kenapa banyak bapak-bapak gaul sekarang? Karena istri tidak memberikan rasa yang baik. Haleluya. Kau tidak boleh cerita tentang suami. Kau tidak boleh bicara dia kekurangan, biar dia mau tukar mabuk kah bagaimana. Kau tetap sayang dia. Amin. Haleluya. Kalau tuh jadi rasa, wah pasti rasa yang baik ini pasti. Bilang samping kiri kanan, kau harus jadi rasa dari Yesus Kristus. Bilang tuh. Kalau datang ke sini baru muka lain-lain, itu tidak bisa jadi rasa yang baik. Orang lihat kau juga orang takut. Dulu orang lihat saya orang takut. Ih, mau tukang mabuk dia datang. Terus berjuang. Itu takut saya karena saya orang jahat. Tapi sekarang orang lihat saya, haleluya. Orang senang karena ada Yesus dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Dunia semakin hari saudara menuju kepada
kehancuran. Saudara, sekarang saudara nonton berita, banyak polisi-polisi ditangkap, polisi dan polisi baku bunuh. Banyak kejadian aneh-aneh hari-hari ini sedang terjadi. Saudara adalah orang-orang yang membawa rasa itu buat dunia ini. Haleluya, haleluya. Banyak orang sedang membutuhkan Yesus hari-hari ini, bukan di gereja saja. Gereja ini bicara tentang anak-anak terang, anak-anak yang setiap hari dengar suara Tuhan, sudah dengar suara Tuhan tapi tidak jadi pelaku firman. Jadi banyak orang bodoh, saya ketemu banyak orang Kristen jadi orang bodoh. Ada orang bodoh, ada orang yang bijaksana. Tuhan tidak suka tuh jadi orang Kristen bodoh. Dengar baik. Coba kalau saudara punya anak, saudara kasih sekolah dia sampai kelas 6 sampai SMP, tiba-tiba ada orang satu datang bilang, ikut, anak bodoh. Baru mama ada di situ, anak bodoh. Mama marah ke tidak? Ih, mama tetap lemparin dan batu. Saudara tahu bahwa Tuhan juga tidak suka saudara jadi orang Kristen bodoh. Dengar baik, ini akhir zaman. Iblis tahu waktunya sudah dekat. Dia buat banyak orang sudah tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan menjadi hambauan, tidak mempedulikan ini, tidak fokus terus hanya perkara-perkara duniawi. Tuhan harus fokus pada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena orang yang cari Tuhan itu ada keuntungan. Rasul Paulus bilang untung, mati dalam Tuhan itu untung. Haleluya. Tuhan punya uang banyak, punya jabatan, punya semua yang ada di dunia ini. Kita bilang apa gunanya manusia memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawa. Jadi saudara, saya mau kasih tahu, orang yang beruntung di dunia ini orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Orang yang kaya di dunia ini orang yang punya Yesus. Saya kasih tahu, sekalipun saudara cuma mama-mama suka jual sayur kangkung di pasar, tapi kalau saudara punya Yesus Kristus, saudara adalah orang-orang yang kaya. Haleluya, haleluya. Kalau kau masih belum bertobat, saudara harus bertobat sungguh-sungguh. Umat Tuhan harus bertobat sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan, saudara hidup sampai hari ini. Ada masa di mana Tuhan akan angkat masa itu. Orang yang jahat akan tetap jahat, orang yang baik akan tetap baik. Haleluya, haleluya. Perhatikan firman Tuhan, saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan ini bahaya sekali. Mari belajar jadi garam. Amin. Haleluya. Hidup ini surat kiriman. Saudara, sekarang saya tidak ketemu di mana. Saya lihat paling banyak perempuan-perempuan Papua, mama-mama, anak-anak muda, orang tua. Budaya dari Amerika sudah masuk di Papua. Ini saya tidak cerita kota-kota lain, sudah ada di Papua. Nanti saudara pergi ke Jayapura, pergi ke Amadi, pantai-pantai Besci, pantai-pantai Amadi itu, dong pasang kayak Bali. Jadi perempuan Papua celana pendek-pendek, masuk narkoba, sabu-sabu. Saudara lihat, kalau saudara nonton TikTok, perempuan Papua yang paling banyak lagi, nama naik. Dia mulai kasih nama kota-kota semua. Padahal Tuhan ciptakan dunia ini baik. Kota Sorong dia bilang kota bajingan, sekarang sedang banjir. Kota Seru dia bilang kota apa? Kota terserah. Yo, terserah kamu jalan bikin apa, tapi hati-hati. Dong kasih nama kota ini macam-macam. Mari belajar hidup sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amin. Harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini penting, saudara. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara akan mengerti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Amin, sedikit sampai. Haleluya. Amin, itu bahasa surga. Jadi saudara harus respon firman ini, respon betul-betul. Amin. Saudara mau ke surga, kalau saudara tidak tahu keadaan surga, jangan mimpi masuk surga. Bicara surga itu bicara sukacita, damai sejahtera. Haleluya.
Kalau datang loyo-loyo pulang, tinggal di rumah, tidur di rumah, nah, tidak usah datang ke gereja. Gereja harus buat suasana surga. Amin. Amin. Tidak bisa jadi gereja yang biasa-biasa. Gereja yang benar itu saudara hidup ini. Orang biar main musik tidak suka cita, saudara tetap suka cita. Karena saudara itu gereja. Amin. Roh Kudus tidak ada di ukulele, itu dengar baik. Roh Kudus tidak ada di itu musik-musik. Roh Kudus ada dalam diri saudara. Haleluya. Kalau diri saudara ada pengurapan, tidak perlu orang lain ajar saudara sendiri. Yesus Lord, karena ada Roh Kudus. Amin. Tidak perlu orang ajar saudara berdoa, saudara akan berdoa sama Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidup ini, kalau saudara buat dosa, saudara akan datang dan saudara akan menangis, Tuhan Yesus ampuni saya. Karena ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, dia tinggal dalam buat dosa terus. Jangan buat dosa. Itu orang-orang yang tidak ada Roh Kudus. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup ini, pasti Roh Kudus itu akan membuat dia bertobat. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya apa? Perhatikan firman, supaya apa? Supaya mereka melihat dan haleluya, hidup saudara itu pesan Tuhan, saudara itu perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Bilang samping kiri kanan, kamu perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Bilang dulu, bilang lihat samping kiri kanan, kamu itu perwakilan Allah. Amin. Pesan Tuhan, hidup ini pesan Tuhan. Jadi kalau SMS ada pesan-pesan yang tidak baik, berikan SMS yang baik buat dia. Amin. Haleluya. Saudara kalau SMS di HP, SMS sama sayang, pasti SMS yang bagus. Kalau SMS perempuan ini terlalu sekali. Laki-laki ini kayak laki-laki apa? Jadi mari kita belajar menjadi rasa yang baik buat banyak orang. Amin. Haleluya. Saudara itu garam dunia, terang dunia. Amin. Saya mau kasih tahu, perhatikan firman. Ini bukan bahasa kaleng-kaleng. Ini bukan bahasa biasa-biasa. Ini bahasa profetik dari Tuhan Yesus. Supaya manusia tahu bahwa kamu itu garam dunia dan terang dunia. Haleluya. Ada banyak rumah tangga hancur, ada banyak anak-anak Tuhan hancur karena tidak punya rasa dari Yesus Kristus itu. Haleluya. Saudara harus punya rasa. Kalau saudara mau cari damai, harus hidup di dalam Tuhan. Saudara, damai itu bukan uang banyak, bukan karena dapat ini. Banyak orang punya kekayaan tapi belum tentu dia damai sama dia punya keluarga. Saya kasih tahu. Haleluya. Haleluya. Saudara biar kerja punya uang banyak, tapi kalau suami masih tidur sama perempuan lain, mama rasa bagaimana? Haleluya. Mama rasa bagaimana? Sakit kah tidak? Ya, mari jadi mama-mama yang takut Tuhan. Haleluya. Jadi mama-mama yang takut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak-bapak dengar baik. Kamu harus jadi bapak-bapak yang baik. Bapak-bapak itu imam seperti Yesus Kristus. Amin. Kalian imam. Imam itu bicara tentang Yesus Kristus. Kalau mau lihat keluarga diberkati Tuhan, saudara harus jadi bapak yang baik. Saudara, saya melihat keadaan hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan sudah tidak hidup sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saya mau kasih tahu, mari hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya. Pekerjaan ini pekerjaan yang mulia, pekerjaan Tuhan. Dengar baik. Pekerjaan Tuhan ini pekerjaan yang mulia. Saya kasih tahu. Mari belajar hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Haleluya. 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 Mari belajar sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Apa yang saudara miliki sampai hari ini itu datang dari Tuhan. Saya kasih tahu.
Saudara punya jabatan, saudara punya uang, tidak tahu saudara tabung berapa banyak di bank. Saya mau kasih tahu, saudara itu pengelola, bukan pemilih. Dengar baik, saudara itu pengelola untuk saudara jadi berkat di dunia ini. Ingat, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.